Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, part kali ini kita membahas logaritma ya. Nah, kalau berbicara logaritma ini adalah inverse atau kebalikan daripada eksponen atau perpangkatan. Langsung saja ya. Oke, nah jadi kalau berbicara logaritma konsepnya seperti ini dulu. Semisal kalau saya buatkan 2 pangkat 3 pastinya 8 ya. Nah, kalau 2 ini pasti sama dengan, ayo ingat perpangkatan atau eksponensial. Jadi akar 3 dari 8 ya. Nah, jadi ada metode lain atau alat bantu lain lah kita bilangkan seperti itu kan. Untuk mengubah pangkat atau eksponensial ini ke bentuk logaritma. Caranya pangkatnya itu 3 sama dengan 2 log 8. Nah, 2 log 8. Nah, log ini adalah singkatan dari logaritma. Jadi disingkat log. Nah, ini adalah salah satu alat bantu ya pada logaritma. Jadi disingkat nantinya log. Nah, jadi semisal lagi kalau saya buatkan 3 pangkat 5 sama dengan, nah, jadi katakanlah si A. Maka kalau pangkatnya kalau kita buatkan sama dengan 5, ini akan sama dengan 3 log A. Nah, 3 logaritma A. Kira-kira demikian konsepnya. Oke. Nah, jadi kalau berbicara logaritma, kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk umumnya. Nah, jadi kalau bentuk umum logaritma biasanya dibuatkan A log B sama dengan C. Jadi A log B sama dengan C. Nah, jadi kalau di perpangkatan, kalau basis itu adalah di sini ya, 3. Misalnya ini 2. Nah, jadi kalau di logaritma yang menjadi basis malah yang di sini. Oke? Jadi inilah yang kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok atau bilangan dasar, kan begitu kan? Nah, jadi kalau yang ini si B kita sebut sebagai numerus. Numerus ini sama saja artinya bilangan daripada logaritma. Oke, atau numerus disingkat. Nah, terus yang C ini pasti merupakan hasilnya, kan begitu ya? Hasil daripada logaritma. Nah, itu untuk bentuk umum logaritma. Tapi hati-hati, untuk nilai si A yang di sini harus bernilai positif atau lebih dari 0. Dan nanti si A-nya juga tidak boleh bernilai 1. Jadi harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1 atau harus bernilai positif semuanya. Itu untuk syarat si basis. Nah, untuk numerus nilai si B harus positif. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, jadi itu untuk syarat untuk logaritma. Nah, tapi nanti kalau di logaritma, kalau misal hanya dibuat sebagai contoh logaritma dari misalnya A. Nah, kalau hanya dibuat log A atau logaritma A, maka di sini otomatis kita anggap adalah 10 ya. Kalau tidak dibuat di sini berarti ini menyatakan 10. Sama kalau kita menggunakan akar, misalnya akar 4, sebenarnya di sini adalah 2, kan begitu kan? Nah, jadi sebenarnya 2 ini tidak usah dibuat, kan begitu. Nah, itu untuk bentuk umum logaritma. Nah, lalu kita bahas langsung untuk sifat-sifat logaritma. Oke, untuk kali ini saya bahas ada 7 sifat logaritma. Nanti ada juga sifat yang lain setelah video ini. Langsung saja ke sifat yang pertama, A log A sama dengan. Nah, kalau basis logaritma dan numerus logaritma sama, kembar ya, maka ini kita anggap tewas atau langsung kita anggap nilainya sama dengan 1 ya. Sangat mudah ya. Sebagai contoh, misal 2 logaritma 2 sama dengan pastinya 1. Ah, seperti itu kira-kira. Sebagai contoh lagi misalnya 3 logaritma 3 ini juga akan sama dengan 1 ya. Jadi untuk nomor 1 simpel itu sifatnya. Oke, sifat yang kedua. Nah, kita perhatikan sifat A log B
pangkat M. Nah, perhatikan teman-teman, si B-nya di sini atau numerusnya berpangkat si M. Kalau nanti si B-nya berpangkat M atas si numerusnya, maka pangkatnya kamu kali ke depan. Kamu kalikan ke depan si logaritmanya. Maka ini akan sama dengan M kali A log B-nya tetap A logaritma B. Nah, itu untuk sifat yang kedua. Sebagai contoh misalnya 3 logaritma. Misal di sini 3 pangkat 2. Nah, maka untuk ini pangkat si numerus yaitu 2, maka kita kalikan ke depan ya. Jadi tinggal 2 kali 3 log 3-nya tetap. Nah, seperti itu ya. Jadi karena basis sama numerusnya sama sesuai sifatmu yang pertama, maka ini nilainya 1. 2 kali 1 pastinya adalah 2. Maka jawabannya 2. Bisa ya? Oke, semisal lagi saya buatkan 7 logaritma daripada misal 49. Nah, jadi ini soalnya boleh kita manipulasi 7 logaritma 49 itu yang kita tahu 7 pangkat 2 ya. Iya, oke. Nah, jadi karena numerusnya yang berpangkat yaitu 2, maka gunakan atau buatkan 2-nya ke depan kali ya 7 log 7. 7 logaritma 7. Maka ini nilainya juga 1 ya. Jadi tinggal 2 kali 1 jawabannya 2. Oke, sangat mudah ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sifat yang ketiga A pangkat N logaritma B. Nah, kali ini gimana kalau si basis yang berpangkat? Katakanlah berpangkat si N. Nah, kalau basisnya yang berpangkat, katakanlah pangkat N, maka dia ke depan membagi si logaritma. Atau balikan jadi 1/N kali A log B. Ya, jadi N-nya bukan mengalilai kayak sifat yang kedua. Jadi kita buatkan 1/N. Nah, kali logaritmanya A logaritma B. Kira-kira demikian. Oke. Sebagai contoh nih. Misalnya 2 pangkat 3 logaritma daripada misalnya 2. Maka karena si basis yang berpangkat yaitu pangkat si 3, maka 3-nya membagi. Oke. Jadi 1/3 jadinya kita buat kali 2 log 2. Nah, jadi ini sama dengan 1 ya. 1/3 kali 1 pastinya 1/3 atau 1/3. Nah, kira-kira demikian. Sebagai contoh lagi, 5 pangkat 4 logaritma daripada 5. Nah, ini akan sama dengan, jadi karena juga ya si pangkat basisnya berpangkat 4 juga membagi ke depan atau jadi 1/4. Balikkan ya. Jadi kali 5 log 5. Nah, 5 log 5 ini pastinya juga 1 ya. Jadi 1/4 kali 1 pastinya 1/4. Nah, mudah ya. Oke. Nah, jadi kalau mengerjakan soal bentuknya seperti ini, misal lagi saya buatkan 6 logaritma 6 misalnya, katakan di sini pangkat 3 nih, si 6-nya ya. Jadi kalau pangkatnya 3 untuk si basis ya, kalikan atau membagi ke depannya. Jadi kali langsung saja tewaskan kalau sama 6 log 6 basis dan numerusnya langsung aja kali 1. Jadi kali 1 sama dengan 1/3. Gitu dia. Oke, ya, mudah-mudahan paham. Lanjut. Sifat yang keempat, A pangkat N logaritma B pangkat M. Nah, gimana kalau misalnya ini sifat yang kedua dan sifat yang ketiga kita padukan. Nah, ini sifat yang keempat adalah perpaduan sifat yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau di sini berpangkat tadinya, maka M-nya mengalih ke depan. Kalau di sini yang berpangkat Cn, maka membagi ke depan. Jadi ini boleh kita tulis pangkat M-nya mengalih ke depan kali ya N-nya jadi membagi ya. Jadinya 1/N. Nah, gitu dia. Jadi ini boleh biasanya disingkat M/N juga boleh biasanya kali logaritma A log B. Nah, jadi itu sifat yang keempat. Sebagai contoh, misal nih 2 pangkat 2 nih logaritma daripada katakanlah 2 pangkat 3 nih. Nah, jadi karena basisnya dan numerusnya sama-sama berpangkat, maka pangkat 3-nya kita kalikan ke depannya
Nah, jadi 3 kali. Ini juga pangkat si basis membagi ke depannya. Jadi balikan 1/2. Nah, jadi kali 2 log 2. Pastinya 1 ya. Maka ini sama dengan 3/2 kali 1. 3/2. Kira-kira demikian. Oke. Nah, sebagai contoh lagi. 7 pangkat 5 logaritma misalnya 7 pangkat 6. Maka ini sama dengan, perhatikan, pangkatnya si numerus kita kalikan ke depannya. Kali ini balikkan ke depan. Nah, jadi 1/5. 6 kali 1/5 kali 7 log 7 pastinya 1. Pastinya jawabannya sama dengan 6/5. Bisa ya? Nah, gimana kalau gini Bang? Misalnya 3 pangkat 2 logaritma misalnya 5 pangkat 4. Maka ini langsung aja ke depan mengalih ya. 4 kali 1/2. Balikkan kalau yang di sini ya. 4 kali 1/2 langsung aja gini ya. 4 kali 3 log 5 kan berbeda basis dan numerusnya. Maka tetap kita buatkan 3 logaritma 5. Kira-kira demikian ya. Jadi karena ini nggak bisa habis sesuai sifatmu yang pertama, maka biarkan saja dulu seperti itu. Oke? Gitu untuk sifat yang keempat. Mudah-mudahan paham. Yang kelima, A log B kali C. Nah, kali ini sifat yang kelima, gimana kalau numerusnya atau bilangan logaritmanya mengalih B kali C. Nah, jadi kalau perkalian di numerus, maka ingat aja nanti untuk sifatnya jawabannya nanti jadi penjumlahan. Nah, kita pecah yaitu A log B. Oke, A log B dulu kita tulis, lalu tambah, karena perkalian kita anggap jadi tambah. Jadi pecah juga A log C. Nah, tambah A log C. Kira-kira demikian. Nah, itu sifat kalau untuk numerusnya perkalian. Nah, jadi sebagai contoh nih, 2 logaritma dari misalnya 2 kali 5 nih. Maka karena numerusnya bentuk perkalian, maka hasilnya pasti jadi penjumlahan. Nah, jadi buatkan dulu 2 log dulu, 2 duluan ya. Yang pertama kali tambah 2 log 5. Jadi tambah 2 logaritma 5. Maka karena ini sesuai sifat yang pertama, yang ke-1, maka jawabannya 1 tambah 2 logaritma 5. Oke? Kira-kira demikian. Sebagai contoh lagi misalnya 3 lah misalnya ya. Oke, 3 logaritma misalnya 6. Jadi ini boleh kita buatkan, si 6 ini kan masih bisa kita pecah dia perkalian. Nah, jadi 3 logaritma 6 itu pastinya 3 kali 2 ya. Iya. Jadi ini boleh kita buatkan sama dengan 3 logaritma 3. Oke, karena perkalian numerusnya jadi tambah ya. Ditambah, pecah lagi 3 logaritma 2. Ini sifatmu yang pertama juga 1 ya. Jadinya tinggal 1 ditambah 3 logaritma 2. Bisa ya? Kira-kira seperti itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam, kita lanjut. A log B per C. Nah, gimana kalau di sini jadi pembagian? Kalau tadi ini perkalian kan? Nah, kalau pembagian hasilnya kalian ingat jadi pengurangan. Nah, gitu dia ya. Jadinya pecah dulu A log B dulu ya. A logaritma dulu kita tulis, wajib ini duluan. Lalu kurang A log C yang di bawah. Nah, jadi A log C. Kira-kira demikian. Ingat, kalau perkalian nanti numerusnya, maka hasilnya penjumlahan. Kalau pembagian numerusnya, maka hasilnya pengurangan. Kira-kira seperti itu. Sebagai contoh nih, 2 logaritma 7 misalnya per 2. Maka ini boleh kita pecah ya. 2 logaritma 7. Oke, kita tulis dulu 2 log 7 di bagian atas dulu ya. Lalu dikurang bagian bawah 2 log 2 kurang 2 logaritma 2. Maka ini tewas ya. Nah, tinggal 2 logaritma 7 sama dengan, atau kurang 1 ya. Kurang 1. Jadi itu jawabannya. Sebagai contoh lagi nih, misal 3 logaritma, misal kita buatkan di sini adalah bentuknya ya misalnya 3 per 2. Maka langsung saja ini akan sama dengan
3 logaritma 3 kurang 3 logaritma 2 ya. Pas ya. Jadi ini tinggal 1 kurang logaritma daripada 3 logaritma 2. Kira-kira seperti itu. Bisa ya? Iya, itu sifat yang ke-6. Nah, sifat yang terakhir pada video kali ini. Tapi masih ada sifat yang lainnya di video berikutnya. Kita lanjut. Sifat yang ke-7 A log B. Nah, jadi kalau A log B boleh kita balikkan jadi 1 per ya B log A. Nah, jadi kita balikkan jadinya basis jadi si A. Numerusnya jadi basisnya jadi si B maksud Abang ya. Jadi numerusnya jadi si A. Nah, jadi dibalikkan dia 1 per ya B log A. Sebagai contoh nih, misal kita buat 2 logaritma 3 ini akan sama dengan 1 per. Nah, 1 per 3 log 2. Nah, kira-kira demikian. Nah, jadi itu untuk 7 sifat logaritma untuk video kali ini. Masih ada sifat-sifat yang lain. Nah, kembali lagi ke konsep awalnya tadi. Nah, Bang, gimana kalau misal kita buat misalnya logaritma 1 itu berapa ya? Nah, logaritma 1 itu nanti jawabannya 0 ya. Nah, jadi perhatikan kalau tidak dibuat di sini berarti itu menandakan 10 ya. Jadi 10 log 1 itu 0. Kalau si basisnya di numerusnya ini 1, mau berapapun di sini kalau numerusnya tetap 1 itu pasti jawabannya 0. Semisal lagi nih, misal 10 misalnya 3 lah, misalnya 3 log 1. Ini juga bakalan jawabannya 0. Kira-kira demikian. Ya, semisal lagi 2 logaritma 1 pasti 0 dan seterusnya. Bisa ya? Contoh lagi nih. Misal kalau saya buatkan logaritma daripada 2 itu nanti pakai kalkulator ya, pakai koma. Nah, angka yang cantik misalnya setelah 10 dikali 10 misalnya 10. Nah, logaritma 10 berapa? 1 ya. Karena di sini kan 10. Nah, ini kan sebenarnya sesuai sifatmu yang pertama. Kira-kira begitu ya. Nah, misal lagi logaritma daripada 100. Nah, logaritma 100 itu 2. Nah, kenapa bisa 2? Nah, di sini kan kalau nggak dibuat 10 ya. Iya. Nah, 100 ini kita manipulasi. Jadi 10 logaritma 100 itu kan 10 pangkat 2. Nah, sesuai sifatmu yang kedua, kalau si numerus yang berpangkat, maka ini mengalir ke depan. 2 kali logaritmanya 1 ya. 2 kali 1 ya 2 kan gitu kan. Makanya jawabannya 2. Nah, kalau misalnya lagi 10 logaritma 1000 pasti 3 dan seterusnya. Kalau 10 atau logaritma daripada 10.000. Nah, kalau nggak dibuat juga 10 ya. Pasti 4 dan seterusnya. Bisa ya? Mudah-mudahan paham sampai sini. Sampai jumpa di video logaritma part yang selanjutnya. Bye-bye.